Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Akbar Wate, NIM 412-4019-101456. Saya adalah pengajar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 di SMP Al-Hadiriyah School kelas 9 dengan tema berperilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Mobil. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, ya, Bapak mau absen dahulu, ya, satu persatu. Ya. Absen pertama adalah Ahmad Fadli, yang kedua Al-Ghazal, yang ketiga Alisa Kirania, yang keempat Anna, ya, yang kelima Areta, yang keenam Aufa, yang ketujuh Hafizan, kedelapan Haisam, hadir Pak. 9 Hanania, selanjutnya Irkab, hadir. Kesha, Liandra, cukup sekian. Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Silakan buka buku PAI-nya. Sudah? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran PAI bab 6, ya, tentang berbakti kepada orang tua, mari kita berdoa dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas Raka. Silakan kembali. Selanjutnya, sebelum kita memulai, ya, selaku kita sebagai pecinta nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Al-Hadiriyah. Oke, kepada Ananda Areta, silakan. Mari kita bersama berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari landu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selanjutnya Mas Al-Hadir ya. Yayasan Asadatul Hadiriyah bersama membangun cita-cita, tanamkan akhlak mulia, karunia Allah yang Maha Esa. Bergerak maju bersama, menciptakan insan yang mulia, jujur bersahaja dan berkarya, memajukan nusa dan bangsa. Iman dan takwa jadi landasan, berprestasi dalam pendidikan, merakai masa depan gembira, menjunjung tinggi persatuan. Yayasan Asadatul Hadiriyah bersama membangun cita-cita, tanamkan akhlak mulia, karunia Allah yang Maha Esa. Bergerak maju bersama, menciptakan insan yang mulia, jujur bersahaja dan berkarya, memajukan nusa dan bangsa. Iman dan takwa jadi landasan, berprestasi dalam pendidikan, merakai masa depan gembira, menjunjung tinggi persatuan. Iman dan takwa jadi landasan, berprestasi dalam pendidikan, merakai masa depan gembira, menjunjung tinggi persatuan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya teman-teman buka buku PAI-nya, pilihan agama besarnya bab 6. Ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran tema berbakti kepada kedua orang tua yang ada di bab 6, Bapak akan menjelaskan sedikit tujuan pembelajaran dari
pelajaran bab ini. Yang pertama adalah ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, ya, yang harus kita pahami adalah pertama meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Nah, yang kedua adalah menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ya, dengan tujuan pembelajaran ini memberikan komentar gambar atau tayangan terkait dengan perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Nanti akan kita jelaskan di dalam materi selanjutnya. Tujuan selanjutnya adalah memahami pentingnya perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, selanjutnya menjelaskan contoh-contoh nyata perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman ada di Quran surat Al-Isra ayat 23 dan surat Al-Luqman ayat 14, ya, serta hadis, ya. Nah, tujuan selanjutnya menganalisis rumusan hubungan antara perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan kemudahan yang didapat dalam kehidupan. Dan selanjutnya memaparkan rumusan hubungan antara sikap menghormati orang tua dan guru dengan kemudahan yang didapat dalam kehidupan. Yang terakhir, tujuan terakhir adalah menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Ya, dari hal ini, dari tujuan ini, ya mudah-mudahan anak bisa memahami setelah pembelajaran ini. Ya, Bapak mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya tentang tema berbakti kepada orang tua dan guru? Saya. Ya, silakan Rafa. Apa maksudnya cara berbakti kepada orang tua? Ya, nah, cara berbakti kepada orang tua dan guru, ya sebenarnya dengan kita menghormati saja sudah cukup. Ya, nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada lagi yang bertanya? Ya, Kesha, ya silakan Kesha. Sebagai anak, apa yang harus dilakukan agar bisa punya sifat sopan santun kepada orang tua? Ya, sebagai anak, ya, bagaimana sikap ya, agar sopan santun kepada orang tua? Ya, ketika dengan anak-anak belajar, ya, belajar terus membantu orang tua, itu termasuk ya sopan santun, ya, mengikuti perintah orang tua. Ya, nah, dari sini Bapak akan memberi penjelasan ya, materi yang akan kita sampaikan di pembahasan tentang budi pekerti. Ya. Tema kita ada di bab 6, ya. Nah, di sini berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Anak-anak, ya. Yang pertama berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yang apa yang harus kita lakukan? Arti berbakti sendiri, ya seharusnya ya dengan berbakti kita hormat kepada orang tua, kasih sayang kepada orang tua, apapun perintah orang tua itu kita ikuti. Nah, termasuk kepada guru. Apa dengan kepada guru? Ketika ya kita dihadapkan sama guru, ya kita harus ya, menyapanya, senyum, gitu ya. Nah, ketika kita sudah menyapa dan senyum itu termasuk taat kepada guru. Bagaimana penerapan selanjutnya adalah penerapan berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dalam keseharian. Dalam keseharian kalau di rumah itu ya disuruh orang tua kita langsung ya cepat mengikuti apa yang diperintahnya. Nah, begitu sama nanti ketika berada di sekolah. Ya, apapun perintah guru selama itu kebaikan ya kita ikuti. Ya, apabila kita nggak memahaminya ya kita akan bertanya. Selanjutnya berbakti kepada orang tua dan guru. Makna yang pertama adalah ya kepada orang tua dan guru. Nah, di sini maknanya ya, selanjutnya perintah berbakti taat kepada orang tua dan guru. Ya, jadi apapun yang diperintahkan ya kepada orang tua dan guru kita harus berbakti. Ya. Selanjutnya dari berbakti ini ya, semuanya ada penjelasan di dalam Al-Quran. Nanti di sini kita akan menjelaskan tentang dalil-dalil Al-Quran. Ada di surah Al-Isra ya, ayat 23, surat Al-Luqman ayat 14, hadis riwayat
Bukhari Muslim, ya. Nah, di antara ini nanti kita akan memahami bersama-sama. Ya, ini hadisnya. Ya, dalil berbakti kepada orang tua dan guru. Ya, siapa yang bisa membacanya? Novelia? Ya, silakan dibaca ayat Al-Qur'annya. Atau kita baca bareng-bareng aja, saya sama-sama ya. Ya, bareng baca bareng-bareng. Ya, bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Inna yadullanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya. Nah, yang artinya apa? Ya. Yang artinya jika salah seseorang di antara keduanya, ya, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Ya, siapa keduanya? Yaitu orang tua kita. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataannya yang mulia dan yang baik-baik. Ya. Nah, ketika kita berkata yang baik-baik saja, itu termasuk berbakti kepada orang tua. Ya. Nah, tapi di sini kata Allah, ya, jangan sekali kamu mengatakan kepadanya kedua perkataan A. Ya, jadi hanya 2 huruf saja itu dianggap durhaka kepada orang tua. Apalagi bahasa kamu nanti, ya, bahasa malu, tidak mau. Itu udah berapa bahasa, itu berapa kata. Ya, nah, jadi dari pembelajaran ini mudah-mudahan ya anak-anak bisa memahami bahwasanya berbakti kepada orang tua itu dengan berkata baik kepada orang tua, berlemah lembut kepada orang tua, ya itu sudah masuk kategori berbakti kepada orang tua. Termasuk kepada guru, ya. Nah, di hadis selanjutnya, di hadis selanjutnya, nah di sini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, perbuatan apakah yang paling dicintai Allah? Ya, Rasulullah menjawab, ya, beliau menjawab, sholat tepat waktunya. Ya. Yang kedua, aku bertanya lagi, ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Ya, jawab beliau, berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya aku bertanya lagi, ya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini adalah diartikan ya, guru, ya. Nah, termasuk anak-anak ya, yang belajar sekarang ini, itu bisa disebutkan jihad fisabilillah, ya, sebagai pelajar dan guru, pak guru yang mengajar juga sebagai bapak ibu guru, itu yang harus kita taati dan kita ikuti, ya. Selanjutnya penerapan berbakti dan taat dalam keseharian serta hikmahnya. Apa itu? Ya. Nah, ketika kita taat berlaku berbakti pada orang tua dan berbakti kepada guru, ya, serta hikmahnya nanti akan ada penjelasan. Apa itu penerapannya? Yang pertama, ya, taat terhadap nasihat yang diberikan. Ya, jadi ketika orang tua memberikan nasihat, ya, kita untuk mendengarkan saja, walaupun kadang nasihat itu menyakiti kita karena nggak pas dengan kondisi jiwa kita. Ya. Nah, kita sebagai anak yang baik yang berbakti kepada orang tua, kita minimal mendengarkan saja nasihatnya. Ya, yang kedua apa? Ya, merendahkan diri ya di depan orang tua. Jangan merasa angkuh sombong gitu ya. Ya. Dengarkan apa yang dia inginkan. Ya. Yang penting ya jangan sampai ketika orang tua menasihati mata kita atau dari wajah kita ini ya tidak kelihatan wajah yang tidak menyenangkan, jangan. Ya, yang ketiga tidak berkata keras dan kasar
dan kasar, ya apalagi sampai mohon maaf ya keluar bahasa-bahasa yang kurang baik, ya. Nah, jangan, ya karena apa? Yang tadi saja dari dalil Al-Quran kata A saja sudah tidak boleh, apalagi berkata keras dan kasar. Ya. Yang keempat, tidak membentak, apalagi membentak, misalnya disuruh, ayo ya Fadli misalnya, ya beli ini, ya, langsung Fadli enggak, membentak, enggak mau, tapi bahasanya membentak. Nah itu sudah kurang baik. Ya. Yang kelima adalah merawat mereka dengan baik. Apa itu merawat? Yaitu apa yang mereka suruh ya kita bantu, memudahkan, meringankan pekerjaan orang tua kita. Ya. Nah, selanjutnya tadi mendoakan mereka. Yang keenam, yang ketujuh adalah meminta izin. Jadi kalau mau kemana, ya mau pergi ke rumah teman, mau jalan-jalan sama baik itu sama teman-teman yang lain, ya kita harus izin. Ya apalagi sampai ya pulangnya malam misalnya gitu, itu ya harus izin. Ya. Karena kadang khawatir orang tua akan was-was. Ya. Ini yang harus kita lakukan ketika kita ingin berbakti kepada orang tua. Nah, itu selanjutnya ketika ingin berbakti kepada Bapak Ibu guru, ya apa itu? Yang pertama, ya menyebarkan salam, ya. Jadi ketemu, assalamualaikum, itu juga Bapak Ibu guru, ya. Juga waalaikumsalam, salaman, ya. Nah, senyum, ya. Nah, jangan, tidak boleh cuek. Ya, itu bakti kita kepada guru. Kedua adalah mentaati mereka, ya selama mereka ya, menyuruh, mengajarkan kita kepada hal yang baik, kita ikutin. Ya, tapi ketika sudah ya melanggar, ya anak-anak sudah dewasa, sudah besar, ya untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk dari perkataan Bapak Ibu guru. Nah, jadi apapun perintah ya Bapak Ibu guru selama untuk kebaikan, anak-anak bisa belajar dengan baik, bisa nyaman, maka itu ikuti. Yang ketiga adalah bertutur kata yang halus dan sopan. Ya, nah, sebagai murid, ya kita harus ngomong yang baik-baik kepada orang yang lebih dewasa, apalagi ini Bapak Ibu guru. Ya, sopan santunnya, attitude-nya harus dijaga, gitu ya. Walaupun kadang kamu lagi nggak mood nih, lagi nggak senang sama ketika ada permasalahan di rumah, gitu ya, dimarahin orang tua, ya ketika di sekolah tetap ya attitude kita sebagai murid kepada guru harus lebih baik, ya. Yang keempat adalah siap membantu jika dibutuhkan. Jadi kadang Bapak Ibu guru ya lagi banyak persiapan, ya anak-anak ya bantu ya, pekerjaan dari Bapak Ibu guru. Tolong ambilin buku ini misalnya, ya udah langsung, ya tetap dengan ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas, maka ya kebaikan itu tidak dianggap sebagai amal kebaikan, sebagai pahala. Ya, paham? Ya. Selanjutnya dari berbakti dan taat pada orang tua dan guru. Ya, di sini berbakti dan taat pada orang guru ketika orang tua itu saat masih hidup. Ya, kalau sudah meninggal, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita mendoakannya. Ya, begitulah berbakti kepada orang tua dan pada guru. Ya, ketika para guru saat masih hidup, ya kita mengikuti apa yang diajarkannya. Ketika sudah meninggal, tetap kita mendoakannya. Ya, dengan apa? Ya, misalnya para pahlawan itu ketika dia sudah meninggal, kadang kita peringati dengan ya, kita lakukan seremoni upacara, dan di situ kita ada lakukan renungan, ya, baca doa pada almarhum orang tua kita atau guru-guru kita ataupun para pahlawan yang telah gugur, ya, yang mana mereka ya, berjuang merdekakan negara kita. Oke, selanjutnya dari materi ini ada hikmah yang akan kita ambil. Apa hikmahnya? Dari hikmah berbakti pada orang tua, ya pertama yang akan anak-anak dapatkan ya dari hikmah itu, pertama ya berbakti pada orang tua itu menjadi kunci masuk surga. Ya, yang mana dalil hadis Rasulullahnya ya
al jannatu tahta aqdami ummahat. Ya, bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, termasuk orang tua. Jadi ketika anak-anak ingin ya masuk surga, maka ya kuncinya harus taat kepada orang tua. Yang kedua adalah mendapatkan ridha Allah dan orang tua dan guru. Hadis Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridhallahi fi ridha walidaini wa sukhtullahi fi sukhti walidaini. Ridhanya Allah adalah ridhanya orang tua, dan kemurkaannya Allah adalah kemurkaan orang tua. Yang ketiga, hikmahnya adalah mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah, fisabilillah. Ya, jadi fisabilillah itu adalah sesuatu pahala yang tinggi, sangat tinggi. Ya, di dalam Islam, jihad fisabilillah itu adalah kematian yang paling tinggi. Ya. Yang terakhir adalah ya memberi ketenangan dalam hati dan jiwa. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, maka akan diberi ketenangan di dalam jiwa kita ini. Ya, mudah-mudahan ya dari materi ini ya anak-anak bisa memahami ya pelajaran dengan tema berbakti kepada orang tua dan guru. Ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ya pelajaran pendidikan agama Islam dan berbudi pekerti ini, Bapak sedikit ya memberi ice breaking ya suatu. Ayo, bos Mas, ya kita berdiri dulu biar semangat. Ya. Berdiri tepat. Setelah nanti kita akan rapat. Ya. Oke. Kalau bilang tepuk satu, maka tepuk satu. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk empat. Bahasanya nanti kita diem. Ya, jadi hanya 1, 2, 3, 4 diem. Paham? Coba ulang lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tiga. Empat. Ya, oke. Nah, kita ganti. Ya. Pagi 1, siang tepuk 2, sore tepuk 3, malam nggak ada. Ya, jadi malam jam tutup. Ya, dianggap ya dulu. Ya. Coba ya. Siap? Pagi, siang, sore, malam. Iya. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, selanjutnya SBK gerakan. Nanti berurutan dari depan ke belakang, terus dari belakang ke depan kembali. Ya, estafet. Tapi dengan cara tepuk tangan 2, ya terus yang ketiganya gerakan bebas. Ya, oke, kita coba ya. 1, 2, tuh, baru, latih lagi, ya bebas, ya pegang hidung apa pegang hidung, penting. Yang ketiga adalah gerakan. Kita coba ya, siap, 1, 2, 3, bareng-bareng. Nah, langsung yang ini, ya, yang penting semuanya gerakan. Ya, harusnya yang kedua gerakan berbeda. Oke, kita coba ya. Siap, 1, 2, 3. Terus lagi, 1, 2, mulai. Semuanya bareng-bareng, belum kompak. Ya. Oke. Dengan gerakan, ya gerakan terus ke depan. Gerakannya bebas apa? Bebas. Oke, siap, 1, 2, 3. Bareng-bareng. Ya, lanjut. Ya, terus lagi. Ya, lanjut. Ayo lagi. Ya. Terima kasih dari ice breaking tadi.
membuat anak-anak ya harus lebih termotivasi, lebih serius, lebih fokus ya dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Bapak mau memberikan LKPD, yaitu lembar kerja ya tugas. Mohon untuk dikerjakan bersama-sama, dikerjakan masing-masing serta nanti didiskusikan sama kelompoknya ya. Oke, silakan dikerjakan. Bisa nanti dikumpulkan ya. Ya, silakan pulpennya dikeluarkan. Ya, kerjakan. Ya, sambil menunggu. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari materi kita hari ini? Nulis sama Pak. Ya, sambil menunggu pekerjaan tugas ini, ya mari kita dengarkan presentasi kelompok 1 ya, hasil tugas yang kita berikan. Ya, silakan pada kelompok 1, silakan maju ke depan. Ayo, silakan. Ayo. Ayo, kalian. Ya, siapa ininya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Di sini ada fakta yang pernah dialami dan rasakan. Yang pertama, saya pernah tidak menghormati dan menaati nasihat orang tua dan guru. Dan sekarang saya menyesal. Menurut saya sangat menghormati dan menaati nasihat orang tua dan guru. Berarti saya mencenderang tidak. Setelah saya memahami dari Al-Quran dan hadis Nabi tentang kewajiban kita terhadap orang tua, saya merasa banyak berdosa terhadap orang tua. Saya menjawab, ya. Ya, saya baru menyadari mengapa saya berusaha melakukan yang tidak hormati dari orang tua pertama. Ayo, ya. Pada orang tua dan ibu saya masih sangat jauh dari yang diajarkan Allah karena saya juga Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ya dengan ini kelompok selanjutnya. Oke, kita ulang dulu. Silakan duduk. Selanjutnya, ya. Ya, alhamdulillah anak-anak. Tadi setelah kita mendengarkan ya tentang presentasi dari kelompok 1, Bapak sedikit mau menambahkan ya tentang kisah dari tema materi yang kita lakukan ini, yaitu berbakti pada orang tua, yaitu kisah tentang pada anaknya. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu dapat berhaji. Kita sang ibu. Uwais merenung, perjalanan dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir tandus dan perlu bekal cukup. Ia ingin mendapat hati pada ibunya. Ia menemukan jalan keluar. Ia membeli seekor anak lembu. Ternyata lembu itu butuh latihan membawa ibunya yang lumpuh. Setiap pagi, Uwais naik turun bukit sembari menggendong lembu. Tibalah musim haji, berat lembu mencapai 100 kilo lebih. Uwais semakin kuat dan siap menggendong ibunya ke Makkah. Akhirnya, Uwais dapat wujudkan keinginan ibunya ke Baitullah. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni wafat. Hal aneh terjadi.
Betapa ramainya orang asing yang takziah. Penduduk Yaman saat itu heran. Mereka tahu Uwais bukanlah orang terkenal di Yaman. Tapi kenapa begitu banyak yang takziah dan mengurus jenazah? Ternyata mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi. Mereka bertugas untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Penduduk Yaman pun akhirnya mengetahui siapa Uwais yang sebenarnya. Suatu hari, seorang ibu berkata pada anaknya, dari kisah tersebut, ya kita bisa memahami bahwasanya ya, seorang sahabat Rasulullah, ya, Uwais Al-Qarni, ya, ingin berbakti kepada orang tuanya, yang mana orang tuanya ingin berhaji, tapi orang tuanya lumpuh. Ya. Bayangkan dari Yaman ke Mekah, ya, tapi karena kegigihannya dia ingin berbakti kepada orang tua, akhirnya dia berlatih, ya, dengan berlatih menggendong seorang kambing, ya, dari kambing ya, sampai kambingnya menjadi besar, ya. Nah, setelah itu, ya, ketika kambing itu besar, sapi itu besar, ya, sapi itu dijual untuk perbekalan dia, dan dia akhirnya mengajak ibunya untuk berhaji, ya, sampai akhirnya bisa haji, dan Uwais juga akhirnya meninggal, ya, sehingga dia diabadikan di dalam hadis Rasulullah bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah sahabat Rasulullah yang masuk surga, ya. Nah, dari kisah yang tersebut, ya, nah, ada yang bisa menceritakan tentang kebaikan Al-Qarni? Ada pertanyaan? Berapa jauhnya dari Yaman ke Mekah? Jauh, ya. Bayangkan, ya, negara Yaman dan negara Mekah. Kalau dulu, ya, kalau zaman Rasulullah, ya, hijrahnya Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah menggunakan onta, ya. Kalau yang bayangkan, ya, Uwais Al-Qarni jalan kaki, ya, dari Yaman, ya, sampai ke kota Mekah. Nah, itu saja bahasan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan dari materi, ya, berbakti kepada orang tua dan guru bisa diterapkan sehari-hari kepada anak-anak, ya. Apabila ada kekhilafan dan kesalahan dalam materi ini, ya, Bapak mohon maaf, ya. Bukunya dibaca-baca lagi, insya Allah di minggu depan kita akan mengulang tentang pelajaran ini, ya. Bapak akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.